Pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran tentang hidup bergaul dengan Allah. Seringkali kita kepengen supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Benar ya? Kita datang ke gereja, kita beribadah, kita hidup yang baik supaya apa? Supaya diberkati, ya kan? Masuk surga. Itu harapan setiap orang. Waktu datang kepada Tuhan, kita hanya kepengen gini, Tuhan, aku datang kepadamu supaya aku selamat, supaya aku diberkati, supaya aku apa lagi? Berhasil di dunia dan akhirat. Seringkali semua yang kita inginkan waktu kita datang kepada Tuhan, itu bukan tentang Tuhan, tapi tentang kita. Kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia. Tujuannya sebenarnya cuma satu, kalau kita nggak paham. Supaya kita diberkati. Supaya kita hidup berkelimpahan. Supaya kita hidup berkemenangan. Senternya siapa? Pusatnya siapa? Apakah Yesus yang menjadi pusat kehidupan kita atau diri kita? Makanya waktu kita berdoa, mungkin waktu kita bilang, aku mau berdoa. Coba kita ingat-ingat, apa sih yang kita doakan? Komposisinya lebih banyak yang mana? Memuliakan Tuhan, berdoa buat orang lain, atau buat diri kita sendiri? Makanya waktu Yesus berbicara tentang Alkitab, Yesus selalu bilang begini, aku datang untuk melakukan kehendak Bapa. Aku datang untuk melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus. Gimana caranya supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa? Supaya kita hidup bukan lagi untuk diri kita. Jangan khawatir mengenai berkat. Jangan khawatir mengenai kesehatan kita. Contoh paling gampang, kalau kita sebagai orang tua, kita memikirkan masa depan anak kita nggak? Pikirkan ya. Kita memikirkan kesehatan anak kita nggak? Kita mau memberikan yang terbaik untuk anak kita nggak? Apakah setelah anak kita minta, atau itu inisiatif kita? Sebagai orang tua, itu inisiatif kita. Makanya anak-anak itu tidak pernah takut. Ada anak-anak dari bapak ibu saudara yang setiap hari dia datang gini, Pak tolong berkati saya, tolong kasih saya uang. Ada? Atau setiap hari dia datang bilang gini, Pak hari ini saya makan apa? Atau ada yang bilang gini, Pak besok saya bisa bayar uang sekolah enggak? Ada? Kenapa? Karena mereka percaya siapa bapaknya. Karena mereka tahu siapa bapaknya. Nah kita sama Tuhan lebih banyak minta atau mengucap syukur? Tanpa kita sadari, kita diajar untuk selalu meminta, dan meminta. Tanpa kita sadar bahwa Dia Allah yang sudah memberikan semuanya buat kita. Mari kita buka di Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63 berkata, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, perkataan-perkataan Yesus itu yang memberikan hidup. Dalam arti gini, bukan waktu Yesus berkata baru kita hidup. Enggak. Tetapi percayalah bahwa perkataan-perkataan Yesus itu yang akan memimpin dari hari ke hari untuk kita hidup menurut kehendaknya. Untuk kita hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Sehingga pemeliharaan Allah itu sempurna atas hidup kita. Tapi seringkali kita menolak. Kita lebih suka menggunakan pikiran kita. Kita lebih suka menggunakan logika kita, akal budi kita. Karena kita merasa gini, saya masih bisa. Dengan kepandaian saya bisa.
Nah, kita buka di Matius 4 ayat 4. Ini waktu Yesus dicobai setelah 40 hari, 40 malam dia berpuasa. Nah, terus iblis berkata gini kan, kamu rubah roti itu, dan batu-batu itu jadi roti. Tuhan berkata apa? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setuju? Setuju ya? Nah, kalau dulu ya, ini saya berpikir gini, ingat manusia hidup tidak dari roti saja ya, tapi dari setiap firman. Jadi bisa makan apa enggak? Coba nggak usah makan, baca firman aja bisa hidup apa enggak? Lapar apa enggak? Pasti lapar lah. Waktu Yesus berkata tentang ayat ini, dia tidak bermaksud untuk ngomong gini, kalian nggak perlu makan, ya cukup baca firman tiap hari kalian pasti kenyang. Enggak loh, enggak. Maksud dari ayat ini adalah gini, waktu kita mendengarkan firman Tuhan dan kita hidup menurut perintah Tuhan, maka Dia Allah yang akan memelihara kehidupan kita. Maka Dia yang akan memberikan kehidupan itu pada kita, sehingga kita bisa makan. Kalau kita lihat contoh-contoh di Alkitab itu sangat amat banyak sekali. Bagaimana Tuhan memelihara nabi-nabinya, menggunakan orang-orang yang seolah-olah mereka nggak punya duit. Nah, hal itu hanya bisa terjadi waktu kita dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan kalau baca Alkitab aja nggak mau? Alkitab ini Tuhan berikan untuk kita baca supaya gini, kita mengenal dulu tentang pribadinya Tuhan. Kita tahu dulu tentang pribadinya Tuhan. Ada seseorang yang begitu ketemu orang lain, terus bisa tiba-tiba senang, bisa tiba-tiba merasa cocok. Ada? Nggak ada. Kita harus kenalan dulu kan. Kita harus bersosialisasi dulu. Kita harus berinteraksi dulu dengan orang tersebut. Baru kita tahu, oh orang ini cocok jadi teman saya. Oh orang ini nggak cocok jadi teman saya. Kan gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu tentang Tuhan kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Karena Alkitab ini berisi selain berisi tentang pengalaman pribadi orang, ini juga berbicara tentang sifat dan karakter Allah. Yang bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak pernah baca. Makanya Yesus, Tuhan di perjanjian lama selalu berkata untuk merenungkan firman itu. Kita buka di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Waktu apa? Merenungkan, bukan sekedar membaca. Jelas ya, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, kata firman Tuhan, supaya kita bisa bertindak hati-hati. Alkitab ini, Alkitab yang dari zaman dulu sampai sekarang itu relevan. Satu-satunya yang tidak pernah dimakan oleh waktu itu cuma Alkitab. Mau dari zaman dulu sampai sekarang, ya, relevan dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan bilang gini, renungkan itu siang dan malam. Kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan, kita tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana kita tahu apa yang ada di dalamnya? Misalnya nih, saya kasih contoh. Kita suka mengklaim janji Tuhan, ya enggak? Tuhan berjanji, saya klaim. Tapi kalau kita tidak pernah baca, perjanjian itu sifatnya selalu dua belah pihak, setuju ya? Ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Misalnya kita beli asuransi, ada perjanjiannya enggak? Dibaca enggak?
Atau langsung ditanda tangan? Makanya kalau terjadi sesuatu dan kita klaim terus tidak terjadi, terus dibilang, loh di perjanjiannya sudah tertulis kok. Kok nggak baca? Oh enggak, aku langsung tanda tangan aja. Terus yang kita klaim itu tidak keluar. Salah siapa? Salah kita atau salah asuransinya? Nah, kita suka klaim janji Tuhan. Begitu tidak terpenuhi, kita marahnya sama siapa? Tuhan kan? Merasa Tuhan mengabaikan kita. Tuhan bohong. Tuhan tidak menepati janjinya. Pertanyaan saya gampang. Apakah kita sudah melakukan yang Tuhan perintahkan atau belum? Sama nih kayak kita punya anak. Biasanya kan kita suka gitu ya. Kamu makan dulu baru saya kasih. Artinya apa? Turuti dulu perintahku, baru saya kasih. Iya enggak? Tapi sama Tuhan, kita perintah Tuhan kayak kita perintah babu. Maaf kata. Kita minta sesuatu sama Tuhan. Kita minta supaya Tuhan memenuhi keinginan kita. Tapi kita tidak mau melakukan perintahnya. Baca Alkitab aja bolong-bolong. Tapi kalau klaim janji Tuhan, kalau bisa tiap malam kita berdoa. Terus gimana kita bisa tahu pribadi Tuhan? Mazmur 1 ayat 2. Sama juga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya memang Tuhan kepengen kita itu belajar untuk merenungkan firman Tuhan dulu. Kita belajar untuk hidup disiplin rohani dulu. Supaya firman Tuhan itu hidup dalam diri kita. Supaya itu nempel gitu loh. Seseorang kalau mau melakukan brainwash, itu adalah sesuatu yang diulang-ulang dalam pikiran kita. Diulang-ulang. Sampai pikiran itu menguasai kita. Makanya marketing yang berhasil adalah marketing yang selalu mengulang-ulang. Repeat. Sampai itu berakar dalam pikiran kita. Makanya gini, kalau dulu waktu zamannya email, itu ada... Kalau kita dengar kata sampurna, kalau orang dulu pasti tahu. How long can you go? Kenapa? Itu diulang-ulang. Diulang-ulang. Sampai tanpa sadar, itu langsung nempel. Itu yang menguasai kita. Nah, sekarang, bukan nggak boleh kita menguasai firman. Itu harus. Tetapi lebih harus lagi, firman itu yang menguasai hidup kita. Kenapa? Karena kecenderungan manusia, dia melakukan apa yang menguasai dia. Kecenderungan manusia itu melakukan sesuatu yang dia kuasai. Iya kan? Kalau kita bekerja juga seperti itu ya. Kamu menguasai bidang apa? Kalau kita yang menguasai firman, artinya kita akan memerintah. Selalu seperti itu ya. Yang menguasai akan memerintah yang dikuasai. Kalau kita tidak menguasai firman, kalau kita tidak dikuasai firman, kita yang menguasai firman, makanya kita suka mengklaim tuh. Kita suka merasa lebih pintar daripada orang lain. Kita merasa tidak perlu lagi diajar. Karena apa? Aku sudah menguasai seluruh isi Alkitab. Itulah yang terjadi dengan ahli Taurat kan. Kita cenderung suka melakukan apa yang kita kuasai. Sehingga waktu kita tahu Alkitab, coba, kita bisa debat Alkitab. Tuhan tidak masalah. Tuhan tidak suka dengan perdebatan. Ngapain? Kita mendebatkan, tapi kita tidak menghidupi. Apa bedanya sama ahli Taurat? Sama orang Farisi, apa bedanya? Kita harus hidup dikuasai firman. Caranya gimana? Baca berulang-ulang. Baca berulang-ulang. Sampai firman itu masuk dalam kita. Sampai waktu kita ngomong sesuatu, itu nyantol. Oh iya, firman Tuhan berkata seperti ini. Itu artinya firman yang menguasai kita.
baru firman itu akan memberikan kita kehidupan. Bukan kita yang menguasai firman. Boleh nggak? Boleh. Itu untuk belajar tentang Tuhan. Itu untuk supaya kita mengerti lebih tentang Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Tetapi bukan untuk supaya kita jago, supaya kita bisa mengklaim janji Tuhan seenaknya. Ada satu perbedaan ya. Kalau kita merenungkan firman Tuhan supaya firman itu menguasai kita, kita tidak akan pernah berdebat dengan orang lain. Tapi kalau kita suka berdebat tentang firman, jangan-jangan kita merasa kita lebih hebat daripada orang lain. Kalau kita dengan mudah menghakimi seseorang hanya karena misalnya dia belum mengerti, masa gitu aja nggak mengerti? Kan ada di firman Tuhan. Kita mau mengkoreksi atau kita mau menghakimi? Cuma kita dan Tuhan yang tahu. Jadi yang pertama untuk kita bisa bergaul dengan Tuhan adalah kita merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan itu siang dan malam. Saya pengen jadi orang Kristen sudah lebih dari 10 tahun. Oh, banyak. Siapa yang sudah pernah menghabiskan Alkitab? Nah, langsung sedikit kan? Siapa yang pernah menghabiskan Alkitab lebih dari 10 kali? Nah, tambah sedikit lagi. Artinya apa yang kita lakukan selama ini? Kita lebih fokus kemana sebenarnya? Kita bilang mencintai Tuhan tapi tidak mencintai firman Tuhan. Gimana ceritanya? Gak mungkin. Kalau kita mencintai, artinya kita akan melakukan sesuatu. Artinya waktu kita mencintai Tuhan, harusnya kita juga mencintai firman-Nya. Tidak mungkin kita bisa mencintai Tuhan tanpa mencintai firman-Nya, itu nggak mungkin. Makanya yang pertama adalah renungkan firman itu. Sehingga waktu firman itu sudah merema dalam hidup kita, firman itu ada dalam hidup kita, dan kita dikuasai oleh firman, Tuhan mau berbicara dengan kita itu mudah. Tuhan bukan Tuhan yang sulit, dia suka bergaul dengan manusia. Bayangkan ya, kalau kita kembali ke perjanjian lama, di mana saat itu Roh Kudus belum tercurah, benar ya? Kalau orang melakukan kesalahan harus menyembelih kurban. Nah, di saat itu aja Tuhan kepengen loh turun ngobrol dengan manusia. Makanya dia bisa ngobrol face to face dengan Musa. Face to face. Tapi dia bilang sama Musa gini, oke, kamu mau lihat aku? Kamu lihat belakangku ya, jangan lihat wajahku. Kamu mati. Karena kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Gak bisa dilihat. Tapi Tuhan izinkan Musa melihat belakangnya. Tuhan itu kepengen bergaul dengan manusia. Jadi bukan masalah gini, bukan masalah Tuhan gak mau ngomong sama kita. Masalahnya kita yang gak mau dengar Tuhan sebenarnya. Karena kita merasa kita lebih pintar dari Tuhan. Kita gak pernah mau nunggu waktunya Tuhan. Kita lebih suka mendahului Tuhan. Melakukan sesuatu kadang-kadang, kalau itu sudah hal yang sering kita lakukan, masih perlu tanya Tuhan nggak? Kalau baru pertama khotbah nih, ya. Kalau baru pertama kali biasanya, berdoanya kenceng banget. Setelah 100 kali khotbah, kadang-kadang nggak perlu tanya Tuhan loh. Udah tahu buat materinya, mau buat materi seperti apa. Makanya saya belajar. Sampai saat ini setiap saya mau khotbah, saya selalu harus punya waktu dengan Tuhan. Kadang-kadang ya, Tuhan itu belum ngomong apa-apa loh. Sampai bisa jadi hamin beberapa jam. Makanya saya kalau khotbah mohon maaf, saya tidak pernah pakai PowerPoint. Kadang-kadang saya bilang gini, ya udah Tuhan, kalau Tuhan nggak ngomong saya juga diem aja deh. Saya juga nggak tahu mau khotbah apa. Saya belajar untuk mendisiplinkan diri. Sehingga apa yang saya
Saya harus korbankan. Saya belajar untuk ini. Tuhan, apa yang kamu mau? Apa yang Tuhan mau? Nah, makanya kenapa kita disebut domba? Coba kita buka di Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi, sebenarnya kita bisa dengar suara Tuhan nggak? Kekuatan domba yang paling besar adalah dia peka terhadap suara gembalanya. Itu yang membuat domba itu hidup. Makanya kalau domba itu gembalanya dia punya tongkat ya. Tongkatnya itu ada huruf U-nya. Itu supaya untuk narik dombanya. Domba itu binatang yang tidak punya pertahanan diri. Diserang udah pasti mati. Makanya domba itu hanya bisa mendengarkan suara gembalanya. Dia tahu siapa gembalanya. Makanya waktu gembalanya panggil, domba itu akan datang. Kita ini diumpamakan dengan domba. Makanya Yesus bilang gini, aku adalah anak domba Allah. Karena dia cuma menuruti apa yang Bapa katakan. Sedangkan kita lebih suka menuruti apa kata hati kita. Kita bisa mengukur semuanya ke depan. Dan kita merasa kita harus melakukan A, B, C, D, E. Begitu itu tidak jalan, kita akan mulai menyalahkan Tuhan. Karena planning kita gagal. Tapi pernah nggak kita bawa planning kita ke Tuhan dulu? Boleh nggak nyusun planning? Boleh banget, kenapa enggak? Memang harus. Tapi pertanyaannya, waktu Tuhan intervensi, kita siap apa tidak? Waktu Tuhan belokkan, kita siap apa tidak? Kadang-kadang kita merasa itu tidak masuk akal. Kadang-kadang waktu Tuhan suruh kita merasa itu tidak masuk akal. Itu sama seperti waktu kita mau pindah ke Jakarta. Saya belum tahu loh saya mau kerja apa di Jakarta. Istilahnya saya jobless waktu mau ke Jakarta. Karena yang ditawarin istri saya. Tapi waktu berdoa, pindah Jakarta. Saya juga bingung, Tuhan tapi saya mau kerja apa? Sedangkan di Surabaya pekerjaan saya sudah lebih settle. Sampai di Jakarta saya nggak tahu saya mau kerja apa. Kalau mau balik ke belakang lagi, lebih jauh lagi. Waktu kami sama-sama keluar dari Bethany dan merintis SMCC, saya tuh rasanya kepengen pulang. Karena apa? Saya tahu kalau masuk SMCC, dalam tanda kutip, masa depan saya suram. Kenapa? Nggak ada duitnya. Orang waktu itu Ko Budi, semua sudah ngomong gini, kita full time ya, tapi kita tidak digaji. Itu omongan yang sudah keluar di awal. Oke, kalian full time ya, tapi kalian tidak digaji. Gimana coba? Hitung aja secara logika. Masuk akal nggak? Kalau mau makan, nggak apa-apa. Kalian bisa ke rumah saya akan kasih makan. Ya masalahnya kan bukan cuma makan kok. Tempat tinggal gimana? Mau tinggal di mana? Tapi saya tidak pernah kasih tahu ini ke orang tua saya. Sekarang tahu. Tapi saat itu saya tidak pernah kasih tahu orang tua saya. Karena saya tahu, kalau orang tua saya tahu, pulang. Ngapain di Surabaya kayak gitu, nggak punya duit, mau jadi gembel. 3 bulan kita tidak terima gaji, toh Tuhan bisa pelihara. Seringkali kita itu mencoba menggunakan logika sampai iman kita sama Tuhan itu goyah karena kepandaian kita. Karena kita merasa kita bisa membuat suatu planning yang sudah sempurna. Tapi kita lupa. Dia yang lebih tahu. Dia yang menciptakan kita, kok kita merasa kita lebih hebat dari pencipta kita, itu gimana ceritanya?
Dia yang memberikan semua keahlian yang ada dalam diri kita. Tapi kita merasa kita masih belum bisa apa-apa. Itu suatu penghinaan kepada pencipta. Izinkan Tuhan beracara dalam hidup kita. Sekalipun di depan kelihatan itu hal yang sulit. Sekalipun kelihatannya itu mustahil. Waktu saya pertama kali kenal sama istri saya juga seperti itu. Yang kejar dia semua itu orang yang berduit. Dokter spesialis, ya kan? Pengacara. Apalagi tuh, kalau di Surabaya ada satu toko buku yang gede. Tuh, kayak Gramedia gitu. Banyak. Lah saya ke rumahnya cuma naik motor. Yang jemput dia rata-rata makannya di mana? Di hotel, ya kan? Saya ngajaknya di mana? Ngemper. Tapi waktu Tuhan taruh di hati saya, oke Tuhan. Keder enggak? Ya keder juga lah. Tapi dengan berjalannya waktu, percayalah bahwa kalau dia Tuhan yang bisa kita tebak, ya, apa bedanya dia sama kita? Kalau dia Tuhan yang tidak bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, terus apakah kita masih butuh Tuhan? Enggak. Kita akan mengandalkan kekuatan kita. Dia Tuhan yang suka menunjukkan eksistensinya pada kita, supaya kita semakin bergantung sama Dia. Itu Tuhan. Nah, yang kedua adalah kita harus belajar untuk melakukan firman Tuhan. Nah, ini titik yang paling tidak disukai. Ya kan, melakukan firman Tuhan. Karena apa? Kadang-kadang yang Tuhan suruh itu hal-hal yang tidak masuk akal. Hal-hal yang menghantam dan menghancurkan logika kita. Waktu anak saya yang kecil, kita baru pindah ke Jakarta ya. Kita waktu masih di Surabaya sudah ada planning mau pindah, kita udah nyari-nyari sekolah, dan waktu itu ada satu sekolah dan dia bilang gini, Pak, kalau Bapak mau, lebih baik Bapak DP dulu. Saya tanya, loh kenapa? Iya, karena seatnya tinggal satu. Kalau ini diambil, ya sudah, anak Bapak nggak bisa masuk. Saya bilang, oh, ya sudah, nggak apa-apa, Bu. Saya pikir-pikir dulu, karena masuk di sana mahal. Mahal banget. Akhirnya saya sudah keliling beberapa sama anak saya bawa. Saya tanya, Ebi suka yang mana? Dia bilang, Ebi suka yang di kebun jeruk, Dan. Pikir saya, Tuhan, mahal. Mahal banget. Secara manusia saya bilang, Tuhan, nggak punya duitnya. Itu mahal. Buat saya itu mahal. Nah, singkat cerita, kita jalan-jalan, saya rundingan sama istri saya. Gimana ya? Apa kita mau pinjam dulu? Apa kita mau gimana? Nah, planning main kan? Pasti jalan gitu loh. Kita mau pinjam nggak? Kita mau ngomong nggak sama bos? Atau kita bisa dapat cicilan lunak nggak? Berjalannya waktu sambil kita berdoa, saya juga berdoa, Tuhan gimana ya? Apa saya cari sekolah yang lain? Tapi waktu Tuhan taruh sesuatu, itu sekolah buat anak. Oke, saya sudah tidak peduli masalah duitnya lagi. Sampai akhirnya bosnya panggil, dia yang tanya, anakmu itu kamu kasih sekolah apa enggak sih? Ya kasih. Sudah nyari sekolahnya? Sudah. Di mana? Di Bukit Siung. Oh, berapa? 50 juta sekian. Oh ya udah, masuk situ aja. Nanti saya transfer dulu duitnya. Udah, kalian nggak usah pusing. Enteng banget. Ngomongnya enteng banget. Udah, saya yang transfer dulu. Langsung diangkat telepon. Transfer ke rekeningnya
Tina ya, sekian-sekian. Kita udah mikir pusing-pusing ya. Dia dengan entengnya ngomong, udah saya transfer, kalian tenang aja. Itu Tuhan. Cara kerja Tuhan itu, dia pengen gini loh. Kamu bergantung gak sih sama aku? Seringkali logika kita jauh lebih kuat daripada suara Tuhan. Makanya kita sulit untuk mendengarkan Tuhan, apalagi melakukan firman Tuhan. Kalau yang secara umum mungkin kita bisa, oh ya kita harus berdoa, iya saya tahu harus berdoa. Iya kita harus saat teduh, oke saya tahu saya harus saat teduh. Kita harus ke gereja, oke saya tahu saya harus ke gereja. Tapi waktu Tuhan perintahkan sesuatu yang di luar logika kita, siap nggak? Tidak semua orang siap. Karena nggak punya pengalaman. Gimana bisa punya pengalaman kalau kita tidak pernah bertanya sama Tuhan? Nggak bisa. Kita buka di 2 Raja-Raja 6. Ini satu kejadian di mana terjadi satu kelaparan yang sangat mengerikan. 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6 ini di mana waktu itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan tentaranya maju mengepung Samaria. Samaria dikepung. Ya. Lanjut yuk. Ayat berikutnya. 2 Raja-Raja 6. Ini kalau kita cerita ini kota ini sudah dikepung. Ya, sudah dikepung oleh Ben-Hadad Raja Aram. Samaria. Ini sudah bicara tentang kota ya levelnya ya, bukan lagi perorangan. Dikepung sehingga dibilang apa? Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap. Tahi merpati berharga 5 sikal perak. Nah, 1/4 kap itu 2 ons. Bahkan kotoran merpati dijual loh buat dimakan. Saking hebatnya kelaparan yang ada di Samaria. 2 ons, itu saya hitung. 1 sikal itu sama dengan 5 gram perak. 1 gram perak kalau dihargai sekarang itu 7.500-an. Jadi kalau 5 sikal itu sekitar 187.500. Mahal nggak? Itu kotoran burung. Makan kotoran burung memang kenyang. Tapi itu dijual seharga 187.000. Itu bisa dapat dimsum nggak? Atau bisa dapat all you can eat nggak kalau sekarang? Dapat ya? Saking hebatnya kelaparan yang terjadi. Sehingga raja sendiri begitu marah. Sampai dia bilang gini. Kita buka di ayat 30 dia bilang gini. Tatkala raja, ini terjadi setelah ini ya. Ayat 28 dan 29. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok kita akan makan anak laki-lakiku. Jadi kami memasak anakku. Bayangin. Anaknya sendiri harus dimasak. Ini kalau kita ke keadaan seperti ini, kita maki nggak Tuhan? Kita marah nggak sama Tuhan? Ini kondisi di Samaria sudah sampai seperti itu. Tetapi, jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatan kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Begitu marahnya raja, sampai dia bilang, Elisa harus mati. Begitu marahnya raja. Nah, ayat 32 ini lebih aneh lagi.
Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku?" Orang yang sudah tahu mau dibunuh masih duduk-duduk ngobrol, nyantai, ngopi. Ini sedang terjadi bencana yang hebat di Samaria. Tetapi apa yang dilakukan Elisa? Duduk santai, duduk ngopi. Kira-kira kita masih punya kemampuan seperti Elisa enggak? Duduk-duduk ngopi, cangkruk, ya, ngobrol-ngobrol sama para tua-tua. Dan Elisa tahu loh dia mau dibunuh. Nah, kita lanjut. Saya akan lompat supaya karena waktunya tinggal sedikit. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 berkata begini. Lalu berkatalah Elisa, "Demikianlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Percaya? Percaya dalam 1 hari Tuhan akan merubah perekonomian jadi seperti itu? Ingat gak waktu kejadian kapan tuh ya, malam-malam terus tiba-tiba di Google dolar turun jadi 8.000. Heboh nggak? Ya, itu aja udah heboh kan? Kalau kita dengar berita seperti ini, percaya nggak? Besok ya, kira-kira dari kelaparan yang begitu hebat, yang kotoran burung aja dihargai 187.000, 5 sikal perak, tapi Tuhan bilang gini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Percaya nggak? Hah? Gimana caranya? Makanya perwira itu bilang gini, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah itu katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Masuk akal nggak perkataannya? Masuk akal ya? Sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit loh, nggak mungkin. Gimana caranya perekonomian sebuah kota, kita bicara kota, bisa berubah hanya dalam 1 hari? Itu tidak mungkin terjadi. Makanya dibilang gitu, tetapi jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Karena apa? Dia tidak percaya. Ketidakpercayaan kita, itulah yang menyebabkan harga yang harus kita bayar. Bukan berarti Tuhan tidak tolong ya, tapi ada harga yang harus kita bayar. Makanya belajar untuk merenungkan firman Tuhan dan belajar untuk percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Kadang-kadang kita sudah berpikir, paling dana saya cuma cukup Kak untuk 3-4 tahun ke depan. Kalian sudah tanya Tuhan belum? Tuhan bisa melakukan apa? Kadang-kadang kita tidak mau bertanya sama Tuhan karena kita merasa kita bisa untuk melakukan sesuatu. Kita bisa untuk memperhitungkan itu ke depannya. Padahal Tuhan hanya membalikan 1 hari. Perekonomian Samaria pulih dalam sekejap mata. Dari yang begitu hancur, Tuhan pulihkan hanya dalam sekejap mata. Itu Tuhan. Tapi pertanyaannya, sebelum Tuhan lakukan itu, sebelum Tuhan lakukan sesuatu dalam hidup kita, pertanyaan Tuhan cuma simpel. Percaya nggak sama Dia? Percaya nggak kalau Dia sanggup? Percaya, tapi kita tidak bisa melakukan. Kita bilang kita percaya, tapi kita tidak berani untuk melakukan sesuatu. Kita bilang kita percaya sama Tuhan, tetapi apa bukti iman kita kalau kita percaya? Itu yang selalu Tuhan tanyakan. Apa buktinya kalau kita percaya? Makanya Paulus menulis,
iman itu harus ada tindakannya. Iman itu butuh tindakan nyata. Artinya waktu Tuhan suruh, kita siap enggak? Waktu Tuhan suruh kita melangkah, kita mau enggak? Itu sama seperti kita suruh anak kecil untuk membeli sesuatu. Anak kecil kalau kita suruh membeli sesuatu, dia tanya mana uangnya atau dia langsung pergi? Langsung pergi. Dia tidak peduli bapaknya ada uang atau tidak. Kalau bapaknya yang suruh, dia jalan. Kalau kita yang disuruh, kita tanya apa sama Tuhan? Uangnya mana? Gitu ya. Tuhan suruh pergi, uangnya mana? Buat aku, tahu dulu Tuhan kalau Engkau ada bersama aku. Terus selama ini, apakah Tuhan tidak bersama kita? Jangan-jangan kita yang tidak percaya sama janjinya Tuhan. Sedangkan jelas sebelum Tuhan naik ke surga, dia bilang, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kapan? Kesudahannya. Berarti kita sebenarnya disertai Tuhan atau tidak? Disertai. Tapi kadang kita nggak tahu dan kita merasa gini, Tuhan jauh daripadaku. Jangan-jangan bukan Tuhan yang jauh dari kita yang menjauh dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan yang jauh dari kita. Ini hal-hal yang harus kita sadari. Dan kita percayai bahwa Tuhan selalu konsisten sama janjinya. Waktu Tuhan mau memberikan Yesus, itu dari Daud sudah ngomong tentang Yesus, sudah dinubuatkan tentang Yesus. Bahkan dari waktu bangsa Israel keluar, itu sudah dinubuatkan tentang salib. Kalau waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan. Ini juga saya diajari, makanya ini kita penting untuk belajar firman Tuhan. Itu kan dibilang gini, 12 suku ada yang di utara, di barat, di timur, di selatan. Itu kalau dilihat dari atas, itu bentuknya salib. Dari situ aja Tuhan sudah membawa dan memberitahukan tentang salib. Dan Tuhan konsisten memberikan Yesus. Bukan dia bilang gini, saya mau lihat manusia bertobat dulu baru saya kasih Yesus. Makanya kan tertulis di Alkitab bahwa Dia mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Dia sudah mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Masih kurang. Tuhan harus membuktikan gimana lagi untuk menyatakan bahwa Dia mengasihi kita. Harus dengan cara apa lagi untuk membuktikan bahwa Dia mengasihi kita. Demonstrasi kasih terbesar waktu Yesus mati di kayu salib. Kalau kita datang ke Yesus supaya kita diberkati. Kita datang ke Yesus, kita berdoa supaya kita sembuh, kita selamat. Yesus datang supaya Dia menyelamatkan kita. Kita selalu berfokus pada diri kita. Yesus, Dia harus mati untuk kita. Tugas kita cuma apa? Percaya. Percaya pada perkataannya. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka kita akan hidup. Itulah makanya Yesus bilang, manusia hidup tidak dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu akan memelihara hidup kita. Kalau kita tidak pernah ngalamin ini, kita tidak akan kuat loh hari-hari ini. Di mana semua tidak bisa diprediksi. Semua prediksi mengatakan Indonesia, masuk dalam masa-masa yang sulit. Benar ya? Tapi percayalah, semakin sulit suatu keadaan, waktu kita percaya Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya yang jauh lebih besar daripada tahun lalu.
Itu terjadi waktu apa? Kita percaya sama Tuhan. Itu hanya bisa terjadi waktu kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Sama seperti misalnya kondisi lagi saya masih ingat cerita tentang teman pelayanan saya waktu di Surabaya. Anaknya pengen makan KFC. Kepengen makan KFC, dia bilang, "Pak, kepengen KFC." Mereka berdua hitung duitnya. Cuma cukup buat beli 1 paket. Ya masuk. Dia beli. Anaknya makan dengan sukacita. Anaknya tanya, "Loh, papa mama kok nggak makan?" Kan nggak mungkin papa mamanya bilang gini, "Lu kurang ajar." Lu tahu nggak? Itu uang terakhir tahu. Enggak. Oh, papa mama masih kenyang kok, udah kalian makan aja. Kita aja tahu memberikan yang terbaik buat anak kita. Masakan dia Tuhan yang menciptakan kita tidak bertanggung jawab atas hidup kita? Masakan dia yang sudah mati untuk kita mau mencelakakan kita? Itu tidak mungkin. Masalahnya kadang-kadang kita yang tidak percaya sama dia. Kita yang tidak belajar mempercayakan hidup kita sama dia. Saya selalu bilang ke anak-anak saya tidak akan memberikan keputusan apapun atas hidup. Karena hidup kalian itu adalah kamu dengan Tuhan. Karena apa? Bisa nggak saya kasih dia masukan yang harus dia ikutin berdasarkan keputusan saya? Bisa nggak? Bisa dong ya. Tapi pertanyaannya, dia bergantung sama saya atau sama Tuhan? Kenapa kita suka cari hamba Tuhan? Kita suka datang ke pendeta. Karena jawabannya lebih cepat kok. Bisa didengar audible. Suara Tuhan susah. Susah bukan karena itu susah sebenarnya. Karena kita nggak mau. Kita lebih suka mendengar sesuatu yang bisa secara langsung dan audible. Makanya, ayo kita sama-sama belajar bahwa Dia Tuhan. Kalau Dia Tuhan, artinya harusnya Dia menguasai kita, bukan kita yang menguasai Dia. Makanya izinkan firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Jangan kita yang merasa kita menguasai firman Tuhan. Kalau kita merasa kita menguasai firman Tuhan, kita bisa jadi Tuhannya. Karena kita merasa kita tahu semua tentang firman Tuhan. Belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah kenapa kita butuh namanya komunitas. Nggak mungkin saya sharing di tempat seperti ini berjam-jam. Tidak mungkin kita bisa ngobrol, saya bisa tahu kehidupan Bapak Ibu Saudara satu persatu kalau saya ada di tempat ini. Kalau saya sedang berdiri di atas mimbar ini, nggak bisa. Kapan saya tahu? Waktu kita berkomunitas. Waktu kita di kelompok kecil. Itu sebabnya Yesus fokus pada 12 murid. Bukan pada KKR-nya. Yesus bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dia tidak perlu sebar undangan. Orang datang berkumpul berbondong-bondong mencari dia. Tetapi Yesus tidak pernah fokus di situ. Yesus kalau buat KKR mah 10.000 orang juga datang. Kalau dia cuma mengurus gereja, itu hal yang mudah buat Yesus. Dia mau bangun gereja pada saat itu hal yang mudah buat Yesus. Tapi Yesus tidak fokus ke sana. Yesus fokus pada kelompok kecil. Yesus fokus pada komunitasnya. Yesus fokus pada 12 rasul. Itu sebabnya Injil sampai ke Indonesia. Dari mana? Dimulai dari 12 rasul. Makanya kenapa kami mempercayakan CMCC bahwa kami adalah gereja sel, gereja komunitas, bukan gereja yang mempunyai komunitas.
Karena kami percaya bahwa orang-orang percaya itu akan berjalan dan akan kuat waktu kita mulai dari satu komunitas yang kecil. Waktu kita terhisap dalam sebuah komunitas, di mana kita belajar saling sharing, kita menceritakan tentang kehidupan kita. Kalau kita lihat dari 12 murid Yesus, pertanyaan saya, siapa dari mereka 12 murid ahli Taurat yang pernah mencicipi teologi? Satu-satunya mencicipi teologi itu Paulus. Karena dia diajar dan dibesarkan oleh Gamaliel. Saya bukan anti, berarti nggak usah sekolah teologi. No, bukan itu. Bukan itu. Kehidupan kita yang berdampak buat orang, itu yang akan dibaca oleh orang lain. Sehingga mereka melihat Yesus dalam hidup kita. Itulah sebenarnya arti dari kekristenan. Kristen yang artinya Kristus kecil. Artinya kita ini harusnya mencerminkan siapa? Mencerminkan Yesus. Kita hanya bisa konsisten waktu kita ada di kelompok kecil. Karena apa? Di kelompok kecil kita akan mudah untuk mengaku kelemahan kita. Kita akan mudah untuk melakukan untuk mengakui dosa kita. Kita mudah untuk menceritakan tentang apa yang ada di pikiran kita, kesulitan kita. Itu hanya bisa terjadi di kelompok kecil. Bukan di kelompok besar seperti ini. Di kelompok seperti ini kita datang ibadah. Pertanyaan saya, bisa kita sharing di sini? Saya khotbah aja waktunya sudah nggak cukup. Belum sharing nih. Ya kan ini masih satu arah. Itu sebabnya saya pun dibesarkan di komunitas. Saya lahir dari komunitas. Itu sebabnya kita mempercayai kalau kita mau bertumbuh, kita harus ada dan kita harus terhisap di sebuah komunitas. Tanpa komunitas, kita tidak akan kuat. 12 murid Yesus aja sudah Yesus sendiri yang ngajar. Masih aja ada satu yang hilang kan? Masih aja ada Yudas. Ya. Jadi komunitas itu bukan tempat saling menghakimi. Komunitas itu bukan tempat untuk saya lebih rohani daripada kamu. Enggak. Komunitas itu tempat berbagi hidup, tempat berbagi cerita. Di mana setiap ada masalah, setidaknya ada orang-orang di sekeliling kita yang tahu dan menopang hidup kita, membantu kita, mengingatkan kita. Kalau enggak, saya tidak mungkin ada di tempat ini. Tuhan membawa pertumbuhan rohani saya perlahan-lahan. Dan waktu itu harus ada komunitas.